Tak hanya DPR yang mendapat tunjangan rumah puluhan juta rupiah, anggota DPRD DKI Jakarta, Depok, dan Bekasi juga dapat tunjangan rumah bernilai fantastis. Di Jakarta, tunjangan rumah DPRD bahkan mencapai 70 juta, lebih besar dari anggota DPR RI. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Masa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi menggeruduk gedung DPR Jakarta Kamis siang. Masa menuntut transparansi tunjangan DPRD yang mencapai 70 juta rupiah, lebih besar dari tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta rupiah. Merespon demo tersebut, DPRD DKI Jakarta menerima perwakilan pendemo dan menyatakan seluruh fraksi di DPRD sepakat mengevaluasi besaran tunjangan perumahan. Selain Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah daerah penyangga ibu kota juga jadi sorotan. Di Kota Bekasi, anggota DPRD dapat tunjangan 46 juta dan ketua DPRD 53 juta per bulan. Di Depok, anggota DPRD dapat tunjangan rumah 32 juta, sementara ketua DPRD mencapai 47 juta rupiah. Dan di Kabupaten Tangerang, anggota DPRD mendapat tunjangan perumahan 35 juta, dan ketua DPRD mencapai 42 juta rupiah per bulan. Publik mendesak besaran tunjangan fantastis anggota DPRD harus dievaluasi, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah bertemu dengan sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuannya, keduanya membahas terkait dengan tuntutan 17+8 yang menjadi fokus diskusi. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Mereka diterima oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai representasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Dialog bertujuan untuk menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Dialog ini juga menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang. Pihak istana menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh untuk mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya mahasiswa, aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Mereka meminta tuntutan 17+8 dapat diselesaikan hingga batas akhir 5 September hari ini. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI Kamis siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya ABG Limuria, Andovida Lopez, hingga Jerome Pauline. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Masyarakat sudah untuk menjalankan tunjangan yang sesuai tuntutan, yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, masukan aspirasi kita akan laksanakan.
Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir yaitu pada 5 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mengawal tuntutan 17+8, hari ini massa mahasiswa rencananya akan kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Hingga siang ini belum ada keramaian di depan gedung DPR RI, meski ada rencana demo bertajuk Selamatkan Indonesia. Namun ratusan personil Polri dan TNI sudah disiagakan di kawasan Senayan. Sementara rekayasa lalu lintas juga sudah mulai diberlakukan. Demo digelar saat libur panjang ini, bertepatan dengan batas waktu pemenuhan tuntutan 17+8, yaitu menuntut pemerintah dan DPR memenuhi 17 poin dan 8 agenda reformasi, meliputi penegakan HAM, transparansi anggaran DPR, reformasi TNI Polri, perlindungan buruh, hingga penolakan praktik korupsi. Diperiksa selama 9 jam, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim langsung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem ditahan selama 20 hari ke depan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim keluar dari gedung Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan Kamis sore. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dalam perkara ini, negara rugi hampir 2 triliun rupiah. Atas angkaan itu, Nadiem menegaskan ia tak terlibat sedikit pun. Ia menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung menyatakan, Kejaksaan Agung telah memiliki bukti cukup terkait keterlibatan Nadiem. Akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan, sejak hari ini tanggal 4 September 2025, bertempat di Rutan Salimba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum Nadiem tersangka, Kejagung telah menetapkan 4 orang dalam perkara korupsi laptop Chromebook, termasuk staf sus Nadiem. Selain di Kejaksaan Agung, Nadiem juga tengah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi Google Cloud. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi yang berujung kericuhan dalam unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus lalu. 2 tersangka diantaranya merupakan pasangan suami istri. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, 2 provokator aksi perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara ditangkap. Keduanya diamankan di persembunyian mereka di kawasan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur. Polisi menggelandang 2 provokator aksi perusakan hingga pembakaran Polsek Jatinegara beberapa waktu lalu. RR dan AR ditangkap dari persembunyian mereka di kawasan Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Hasil penyidikan, keduanya sejak awal sudah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Keduanya diketahui sempat membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Kedua pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Timur. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang juga terlibat dalam aksi pembakaran Polsek Jatinegara.
Aksi, nah di situ ada bensin di tasnya si Rija. Yang lu ambil dari mana? Dari bensin motor saya. Dari bensin motor saya diambil. Terus akhirnya dari situ kita nambahin bakaran motornya itu yang ada di tengah-tengah. Sebelumnya, pada Sabtu 30 Agustus 2025, kerusuhan terjadi di depan Polsek Jatinegara. Ratusan warga datang dan membuat kerusuhan hingga pembakaran kendaraan dan kantor Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 remaja pelaku pembakar halte Transjakarta Semanggi ditangkap di rumahnya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keempat pelaku tersebut adalah Haris, Surya, Irsyad, dan 1 anak di bawah umur berinisial A. Mereka saling kenal dan suka berkumpul. Hasil pemeriksaan 2 remaja, Haris dan Surya, merupakan anggota aktif Karang Taruna di kantor Kelurahan Mampang Perapatan. Selain aktif, keduanya dikenal baik di lingkungan. Bahkan atas penangkapan ini keluarga maupun warga tidak menyangka mereka ikut unjuk rasa yang berujung perusakan dan pembakaran halte Transjakarta. Keempat pelaku ditahan Polda Metro Jaya bersama dengan 34 pelaku lainnya. Sementara akibat demo berujung anarkis, 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan dan 6 diantaranya ludes terbakar.